Puspasari, mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah semester 5 kelas A. Baik, di sini saya akan menampilkan bagaimana kegiatan saya selama pengalaman praktek lapangan atau PPL yang berlokasi di Desa Bono, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Tulungagung, tepatnya di UD Sarimurni, Jenang, Pak Lasimun. Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terkenal di Jawa Timur. Pusat pemerintahnya sendiri berada di Kecamatan Tulungagung. Tulungagung memiliki banyak kawasan wisata yang terkenal dengan potensi yang sangat besar. Memiliki alam, budaya, dan pantai. Tulungagung memiliki garis pantai sepanjang 54 km dengan karakteristik yang berbeda-beda. Selain memiliki potensi yang besar, Tulungagung juga memiliki perguruan tinggi yang tersebar di berbagai area Kabupaten Tulungagung. Ada perguruan tinggi yang berstatus negeri, ada pula yang merupakan kepemilikan swasta. Kehadiran kampus-kampus tersebut otomatis membuat program studi yang ditawarkan lebih beragam. Salah satunya adalah kampus YIN Tulungagung. Kampus ini berstatus sebagai perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Jalan Mayor Sujadi nomor 46 Kabupaten Tulungagung. Sesuai dengan namanya, program studi yang ditawarkan memang berbasis pada ilmu agama Islam. Selain memiliki potensi yang besar dan memiliki kampus negeri yang banyak peminatnya, Tulungagung juga memiliki perusahaan kuliner jenang Jawa yang terkenal, yaitu UD Sarimurni Jenang Pak Lasimun. Usaha dagang ini terletak di Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Selain terkenal dengan wisata agroblimbing, Desa Bono juga terkenal dengan kuliner jenang Jawa Pak Lasimun. Produk yang dihasilkan UD Sarimurni terdiri dari 4 produk, yaitu jenang, madu mongso, jadah, dan wajik. Perusahaan ini berdiri sudah cukup lama, yang merupakan perusahaan turun-temurun dari pasangan suami istri Pak Lasimun dan Ibu Sukini. Pemasarannya pun sudah sampai di berbagai wilayah Tulungagung, bahkan sampai luar kota. UD Sarimurni Jenang Pak Lasimun juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan UMKM yang ada di Tulungagung. Salah satunya produksi yang dihasilkan di UD Sarimurni sudah diambil oleh perusahaan Kampung Oleh-oleh dan Intan Jaya, yang merupakan pusat oleh-oleh terbesar di kota Tulungagung. Jenang Pak Lasimun memiliki 2 cabang yang berada di Tulungagung, yaitu berada di lokasi Pasar Boyolangu dan Pasar Ngemplak. Namun, tidak hanya itu saja, Jenang Lasimun juga memiliki banyak cabang dengan partner bisnisnya UMKM di berbagai wilayah Jawa Timur. Untuk reseller Jenang Lasimun tersebar di beberapa wilayah yaitu Surabaya, Malang, dan Bali. Salah satu bagian penting dalam Tridharma perguruan tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan. Untuk memantapkan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan, harus diikuti dengan praktikum dan praktik pengalaman lapangan. Praktikum dan praktik pengalaman lapangan memiliki tujuan utama untuk membina profesionalitas mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan. Praktikum dan praktik pengalaman lapangan merupakan bentuk pelatihan akademik sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam perkuliahan untuk melengkapi pengetahuan teoretik mahasiswa serta seluk-beluk praktik di lapangan, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara teori dengan praktek di lembaga, serta mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara teori dengan operasionalisasi di lapangan. Bagi mahasiswa, PPL ini berguna untuk memperkaya wawasan keilmuan dalam rangka pembentukan keahlian akademik di instansi lembaga usaha.
Kegiatan praktik pengalaman lapangan ini dilaksanakan mulai tanggal 18 Januari sampai 26 Februari 2021 yang berlangsung kurang lebih selama 40 hari, yaitu dimulai hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 8.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Kecuali hari Jumat untuk pelaksanaan PPL hanya sampai pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Tempat pelaksanaan praktik pengalaman lapangan berlokasi di UD Sari Murni, Jenang Pak Lasimun. Alamat usaha dagang, Jalan Raya Celuwo RT RW 3/5, Celuwo, Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kegiatan PPL saya di sini sangat menyenangkan. Saya mendapat banyak sekali pengalaman baru. Selain saya melakukan kegiatan wawancara dan observasi bersama narasumber atau pemilik dari Jenang Pak Lasimun, saya juga mendapatkan ilmu bagaimana cara memproduksi, mengemas, bahkan sampai mendistribusikan kue Jawa yang terdiri dari jenang, madu mongso, waji, dan jadah. Tugas saya di sini adalah membantu tugas karyawan yang berada di bagian depan, yaitu saya membantu menaruh jenang yang sudah dikemas ke dalam etalase, dan saya juga membantu karyawan untuk merekap pesanan jenang. Selanjutnya saya beranjak ke Tegal Pule yang merupakan bagian dari UD Sari Murni, Jenang Pak Lasimun. Tegal Pule adalah wisata kuliner yang disediakan untuk tempat beristirahat atau tempat ngaso para wisatawan Tulungagung, khususnya para pengunjung Jenang Pak Lasimun. Ketika sudah masuk di lokasi Tegal Pule, kita akan disambut dengan pemandangan sawah yang sangat indah. Karena Tegal Pule sendiri mengusung tema tempat makan dengan latar belakang sawah atau tegalan yang masih asri. Tulungagung terbaik. PPL Febi IAIN Tulungagung terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pengalaman praktik lapangan atau PPL di UD Sari Murni, Jenang Pak Lasimun, di mana judul yang saya angkat kali ini adalah peran UD Sari Murni, Jenang Pak Lasimun dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Nah, perlu diketahui, sudah tidak asing lagi jika kemiskinan yang ada di Indonesia menjadi isu sentral di kalangan masyarakat. Permasalahan kemiskinan ini membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak, baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat sendiri, yang nantinya harus saling bekerja sama dan berkoordinasi untuk mengurangi angka kemiskinan. Nah, melalui program kerja yang ada, salah satu faktor penyebab kemiskinan yang ada di Indonesia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan dibuktikannya banyaknya potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, namun ketidakmampuan sumber daya manusia untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara maksimal.
Hal ini dikarenakan tidak adanya wawasan keilmuan dan kurangnya keterampilan dalam mengolah sumber daya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Nah, maka dari itu perlu adanya suatu pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan. Nah, pemberdayaan masyarakat di sini diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial, yaitu untuk memperbaiki kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, pemberdayaan masyarakat ini dapat terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut serta dalam berpartisipasi di kegiatan tersebut. Nah, jadi keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan dari pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga ditentukan oleh seberapa aktif pihak yang diberdayakan. Nah, untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Upaya pemberdayaan dapat dilakukan melalui usaha dagang atau UD, salah satunya yaitu peran dari UD Sari Murni Jenang Pak Lasimun. Dengan adanya usaha dagang ini akan lebih mendorong masyarakat setempat untuk bersinergi bersama dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan UD Sari Murni Jenang Pak Lasimun dapat dilakukan melalui penyerapan tenaga kerja, sehingga dengan adanya penyerapan tenaga kerja akan menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing dalam meningkatkan perekonomian. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja, maka akan terjadi suatu perubahan kepada masyarakat yang lebih berdaya, yang pada awalnya masyarakat kurang tahu atau belum berdaya. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja, maka secara tidak langsung masyarakat yang diberdayakan akan mendapatkan sebuah energi berupa bertambahnya wawasan atau pengetahuan serta kemampuan, sehingga mereka akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Nah, hal itu akan berdampak pada tingkah laku dan kebiasaan dari masyarakat sendiri untuk lebih mandiri dalam melakukan atau menciptakan sebuah usaha. Tidak hanya itu saja, peran dari UD Sari Murni Jenang Pak Lasimun memberikan pengaruh yang sangat besar di lingkungan setempat, karena setelah adanya tanggal bule, yaitu wisata kuliner untuk para pengunjung Jenang Pak Lasimun, bisa memberikan peluang usaha kepada masyarakat setempat untuk memperoleh keuntungan. Misalnya, mereka bisa membuat jajanan atau cemilan yang nantinya bisa dititipkan di tempat tersebut. Nah, selain itu, masyarakat yang memiliki lahan luas bisa menyediakan tempat parkiran untuk para pengunjung, sehingga secara tidak langsung keberadaan UD Sari Murni Jenang Pak Lasimun dan wisata Tanggal Bule mampu memberikan pengaruh yang besar, khususnya dalam hal perekonomian, serta mampu mengangkat nama Desa Bono menjadi nama desa yang bisa dijadikan sebuah contoh dalam hal meningkatkan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi PPL saya, yaitu bagaimana peran dari UD Sari Murni Jenang Pak Lasimun dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bono. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPL Febi IAIN Tulungagung terbaik. Bagaimana kesan pesan PPL gelombang 1 Febi? Pesannya asik, menyenangkan, deg-degan. Pesannya, harapannya semoga dengan adanya PPL Febi IAIN gelombang 1 ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman yang lebih ketika nanti dia terjun ke lapangan atau ke tempat pekerjaannya. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian tugas saya, yaitu pelaksanaan praktik pengalaman lapangan atau PPL. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang sudah memberikan support system kepada saya, sehingga saya bisa melaksanakan PPL ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
waktunya di sela kesibukannya untuk kami mewawancarai, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atau rekan-rekanku yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan praktik pengalaman lapangan ini. Selain ucapan terima kasih, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan praktik pengalaman lapangan terdapat kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.